yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun bertahun-tahun. Perlu sejarah, dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat, dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat. Tidak ada yang ingkar. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Mundur, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Kang Mas Mundur, ojo ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita pancu aja. Kita pancu. Membela Tengku Mudakori sepenuhnya tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imad semua itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Menanggapi ceramah dari Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang semangat berapi-api, yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagai kata dalam tempurung, seakan-akan paling benar sendiri. Nah ini kami tidak menjawab dengan caci maki, tidak menjawab dengan emosi, karena nanti malah kami bisa lebih buruk lagi. Kita akan merespon dengan ilmi, dengan dasar keilmuan, dengan ilmiah. Kang Mas Muhdor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Ba'alawi. Bukan torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan, untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriyah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri, tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba-Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba-Toba itu ada 5, dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah, abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya kota kecil ini lah, kanan atas ini lah, Al-Aqdul Masih.
cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca ya oleh orang awam kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Tidak boleh melewati ya, nanti akan salah memahami. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik, malah mungkin mampir Bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Kiai Haji Madidin Usman. Kang Mas Muhammad Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah. Di dalam Musajjar, ya, di dalam grafik ini, di halaman 169 Abnaul Imam di Misra Wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar, yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini, harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholil Ihsan belum lahir. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir Ibnu Toba-Toba. Ibnu Toba-Toba itu adalah marga, sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon, ya, Barlaman, ini kan Jember, Pak Yai Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, 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 tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Toba-Toba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur, sama dengan nama kota lah kalau di sini gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhdor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Madidin Usman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdor bin Muhammad. Apa itu? Apa? Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Berabu-abu semua kayak kemarin itu loh, ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Muhdor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa abol. Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Ini loh, coba dibaca muqaddimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba-Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir versi Ba'alawi belum lahir, karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah itu katanya tahun 240. Katanya lagi 241, 260, 273,
279 dan 210. Ada 5 versi tahun kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir. 5 versi, mana yang benar? Jadi, ini belum lahir Imam Ahmad Al-Abbah, ini sudah meninggal dunia. Ibnu Toba yang pertama, pengarang kitab Abnaul Imam ini 199 Hijriah, sudah wafat. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Kok bisa menambah Abdullah anaknya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu? Nggak ada, nggak bisa. Ya, ini tolong lihat Kang Mas Mudor. Ojo ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibbin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu 4 mata, bukan 2 mata, 4 mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut-pengikut, pengagum-pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya 4 mata. Nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Adu panco, engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imad itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Jenengan marah, saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imad semua itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Nanti Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo, orang-orang kita semua bergerak, kita usir loh, karepmu piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul Jember sana. Jenengan lupa daratan, kacang orang ninggal lanjaran, tapi lebih banyak melihat lautan.